Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita yang mungkin hari ini kondisinya sedang sakit atau sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan finansial, mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama kutip.co. Jadi ini ada pemberitaan bahwa ada kemungkinan jadwal Open Mainnet Pi Network akan dirilis pada bulan ini di roadmap versi 2 teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam beritanya. Jadi ini adalah update terbaru. Jadi Pi Network, proyek kripto ini mengakar kuat di dalam komunitasnya. Ini telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan para anggotanya teman-teman. Dalam perkembangan terkini, core team dari Pi Network siap untuk mengumumkan jadwal Open Mainnet terbaru di dalam roadmap versi 2 mereka. Jadi kabar baik ini menjadi sorotan utama bagi member Pi Network yang telah lama menantikan fase 3 Open Mainnet teman-teman. Jadwal Open Mainnet menjadi salah satu fokus utama dalam roadmap terbaru ini. Jadi Pi Core Team berkomitmen untuk memberikan pembaruan yang lebih rinci dan transparan kepada komunitasnya. Jadi roadmap versi 2 ini akan membahas berbagai aspek proyek termasuk rencana masa depan dari ekosistem Pi Network. Pi Network bukan hanya sekedar proyek kripto, ini adalah langkah besar menuju era Web 3. Dalam konteks ini, Web 3.0 ini merujuk pada integrasi web yang terdesentralisasi dan hierarkis. Jadi kolaborasi antara Pi Network dan Web 3 akan menciptakan revolusi digital baru yang menjadi fokus utama dari Pi Core Team teman-teman. Jadi belum lama ini Pi Network mencapai pencapaian penting dengan sukses melaksanakan KYC massal dan proses migrasi wallet teman-teman. Namun kalau menurut saya hari ini juga masih ada beberapa yang nyangkut dalam persoalan KYC. Kita berharap juga semoga dalam beberapa saat ke depan core team juga fokus dalam persoalan ini teman-teman. Jadi langkah-langkah ini menunjukkan komitmen serius dari proyek ini dalam merealisasikan rencananya. Di core team tidak hanya berbicara, mereka bertindak nyata untuk memberikan pengalaman terbaik bagi anggotanya. Sebagai proyek global, Pi Network memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi privasi. Dengan mematuhi artikel 27 dari GDPR, Undang-Undang Masalah Data yang ada di Uni Eropa, teman-teman, proyek ini menegaskan tanggung jawab dan kepercayaan terhadap pengguna Pi Network di Uni Eropa dan di seluruh dunia. Jadi ini bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi juga tentang menjaga privasi dan keamanan dari pengguna. Jadi core team juga memberikan saran berharga kepada anggotanya. Selain fokus pada pengumpulan Bitcoin harian, anggota Pi Network juga dihimbau untuk merancang strategi dalam meningkatkan jumlah Bitcoin dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi ini bukan hanya tentang kuantitas, Pi Core Team menggarisbawahi pentingnya merancang pendekatan yang cerdas dan strategis dalam mengelola aset kripto teman-teman. Sebagai proyek blockchain yang terus berkembang, Pi Network memberikan pandangan ke depan tentang masa depan cryptocurrency. Dengan integrasi Web 3 dan komitmen terhadap keamanan data, proyek ini tidak hanya menawarkan peluang untuk mengumpulkan aset kripto, tetapi juga untuk menjadi bagian dari revolusi digital yang sedang berlangsung. Dalam menanti pengumuman jadwal Open Mainnet di bulan Desember 2023, anggota Pi Network merasa optimis dan bersemangat. Jadi roadmap versi 2 ini akan menjadi jendela yang membuka gambaran lengkap tentang arah proyek ini.
Jadi dengan kesuksesan sebagian besar KYC, kemudian adanya migrasi wallet dan fokus pada Web3, P-Network akan memberikan contoh nyata tentang bagaimana sebuah proyek kripto ini dapat menjadi agen perubahan positif. Dalam upaya untuk terus meningkatkan pengalaman anggotanya, jadi P-Network tidak hanya berhenti pada langkah-langkah konvensional, mereka berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan nilai tambah, teman-teman. Dan saya meyakini di masa depan P-Network akan memperluas cakupannya dengan memasuki ranah seni digital dan NFT. Keberhasilan proyek ini dalam menciptakan ekosistem yang inklusif membuatnya menjadi platform yang ideal untuk mendukung seniman digital dan pencipta konten NFT, teman-teman. Jadi dengan langkah ini, P-Network tidak hanya menjadi cryptocurrency tetapi juga tempat untuk berkumpulnya para seniman digital. Dan kita semua tahu bahwa P-Network tidak hanya menawarkan potensi finansial, tetapi juga berperan sebagai pendidikan cryptocurrency. Oleh karena itu, P-Network aktif menyediakan sumber daya edukatif dan pelatihan kepada anggotanya melalui video-videonya di channel-channel sosial medianya. Jadi hal ini akan membantu anggota untuk memahami lebih dalam tentang aspek teknis dan potensi sebenarnya dari investasi mereka. Dan yang paling penting, core team mengakui bahwa keberhasilan P-Network ini tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada kekuatan komunitas, teman-teman. Dalam upaya untuk memperkuat ikatan antar anggota, P-Network kita tahu secara rutin banyak pionir mengadakan acara komunitas seperti kopi darat di berbagai wilayah. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan mendukung pertumbuhan ekosistem P-Network secara organik, teman-teman. Kemudian salah satu aspek paling menarik dari roadmap versi 2 ini adalah fokus pada keberlanjutan ekosistem. Core team memahami bahwa anggota P-Network bukan hanya pelaku pasif, mereka adalah bagian integral dari perjalanan proyek ini. Oleh karena itu, P-Network merencanakan untuk memberikan lebih banyak keterlibatan kepada anggotanya dalam pengambilan keputusan dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan demokratis, teman-teman. Dan kita semua tahu bahwa dalam upaya untuk menjadi pelopor di dalam dunia kripto, P-Network berkomitmen untuk menjelajahi konsep blockchain 4.0 ini mencakup integrasi teknologi seperti kontrak pintar yang lebih canggih, kemudian skalabilitas yang ditingkatkan, dan keamanan yang lebih baik, teman-teman. Jadi demikian teman-teman update informasi tentang akan dirilisnya roadmap versi 2 di bulan ini, dan kita berharap semoga persoalan KYC segera selesai, kemudian persoalan migrasi juga selesai. Saya sendiri hampir 1 tahun migrasi belum terjadi, teman-teman. Jadi koin saya masih di dalam aplikasi P-Network, tapi kita tetap optimis. Tetap semangat klik petir dan jangan lupa juga diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.